Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzina Sabila dari jurusan Pendidikan Fisika 2019, kelas A Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan membahas materi suhu dan kalor untuk kelas 11 SMA. Jadi daripada lama-lama, kita simak langsung aja ya penjelasannya. Jadi, teman-teman, kita akan bahas tentang suhu dan kalor. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus ketahui dulu apa sih itu suhu. Nah, suhu itu adalah suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda, atau bisa juga kita sebut dengan titik acuan. Satuan pokok dari suhu adalah derajat Kelvin. Dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer ini juga mempunyai skala, teman-teman. Ada 4 skala dalam termometer. Yang pertama skala Celsius, kedua skala Reaumur, ketiga skala Fahrenheit, dan yang keempat skala Kelvin. Lalu termometer itu tuh berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata thermos, yaitu panas, dan meter yang berarti pengukur atau pembanding. Atau dalam kata lain, termometer berarti pengukur panas atau pembanding panas. Termometer juga memiliki skala atas dan skala bawah atau titik lebur es dan titik didih air. Sebagai contoh, termometer Celsius memiliki skala bawah 0 derajat Celsius atau titik lebur esnya tuh 0 derajat Celsius, dan skala atas 100 derajat Celsius atau titik didih airnya itu 100 derajat Celsius. Apa sih artinya? Jadi, titik lebur esnya adalah 0 derajat Celsius, yang berarti saat suhu tersebut, air membeku menjadi es. Lalu, titik didihnya adalah 100 derajat Celsius, yang berarti pada suhu 100 derajat Celsius, tekanan zat cair sama dengan tekanan dengan udara di luar. Untuk termometer Reaumur, ia memiliki skala bawah atau titik lebur esnya juga sama dengan termometer Celsius, yaitu 0 derajat Reaumur. Tetapi untuk skala atas atau titik didih airnya itu berbeda. Termometer Reaumur memiliki titik didih air 80 derajat Reaumur. Untuk termometer Fahrenheit, ia memiliki titik lebur es atau titik bekunya skala bawahnya adalah 32 derajat Fahrenheit, dan titik didih airnya atau skala atasnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan untuk skala Kelvin, ia memiliki titik bawah atau titik lebur esnya 273 derajat Kelvin, dan titik didih airnya atau TA-nya adalah 373 derajat Kelvin. Lalu apa sih gunanya titik atas dan titik bawah tersebut? Nah, perbandingan skala termometer adalah sebagai berikut. Titik tetap bawah kita sebut saja 0 derajat Celsius sama dengan 0 derajat Reaumur sama dengan 32 derajat Fahrenheit sama dengan 273 derajat Kelvin. Dengan titik tetap atasnya 100 derajat Celsius sama dengan 80 derajat Reaumur sama dengan 212 derajat Fahrenheit sama dengan 373 Kelvin. Dengan rumus yang bisa kita tulis, Tx min Tbx per Tax min Tbx sama dengan Ty min Tby per Tay min Tby, dengan ruas yang kiri adalah yang telah diketahui dan ruas yang kanan adalah yang ditanyakan. Di sini terdapat contoh soal nomor 1, yaitu 20 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Reaumur. Pertama, kita jawab dulu, kita tulis kembali rumusnya. Tc min
TBC per TAC min TBC sama dengan TR min TBR per TAR min TBR. Lalu kita tulis derajat yang diketahui adalah derajat Celcius, 20 derajat Celcius, dikurangi TBC yaitu titik beku dari derajat Celcius adalah 0 derajat, lalu per titik atas atau titik didih air pada skala derajat Celcius adalah 100 derajat Celcius dikurangi titik beku Celcius, yaitu 0 derajat Celcius, sama dengan TR, karena kita belum ketahui dan ia yang kita cari, dikurangi titik beku derajat reamur, yaitu 0 derajat reamur, per titik didih derajat reamur, yaitu 80 derajat, dikurangi titik beku derajat reamur, yaitu 0 derajat. Setelah itu, kita kurang saja tinggal 20 per 100 sama dengan TR per 80. Kita pindah ruaskan 100 derajat kali TR sama dengan 20 derajat kali 80 derajat. 100 derajat TR sama dengan 1600 yang merupakan hasil perkalian dari 20 kali 80. TR sama dengan 1600 bagi 100 yang kita pindah ruaskan dari ruas sebelah kiri. Jadi TR yang kita dapatkan adalah 16 derajat. Jadi 20 derajat Celcius sama dengan 16 derajat reamur. Sampai sini semoga dapat mengerti ya tentang suhu dan termometer. Lalu kita kan sudah mengetahui nih apa suhu dan termometer. Sekarang kita akan mencari tahu apa itu kalor. Kalor atau lambangnya itu Q besar adalah energi panas yang merambat dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Satuan kalor adalah joule. 1 kalori atau kal sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. 1 kalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius pada 1 gram air. Ada juga yang dinamakan dengan kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg benda sebesar 1 derajat Celcius. Rumus yang digunakan untuk kalor jenis sendiri adalah C sama dengan Q per M kali delta T, atau Q sama dengan MC delta T. Dengan Q adalah kalor, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, delta T adalah perubahan suhu. Ada pula yang disebut dengan kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Rumus yang digunakan adalah Q sama dengan MC delta T banding C sama dengan MC, atau Q sama dengan C besar kali delta T, dengan C besar adalah kapasitas kalor yang satuannya joule derajat Celcius. Atau bisa pula C besar sama dengan Q per delta T, atau kapasitas kalor sama dengan kalor per perubahan waktu. Nah, ada juga yang disebut dengan perubahan fase. Jadi perubahan fase itu ada 6, yaitu ada mencair, membeku, mengembun, menguap, mengkristal, dan menyublim. Apa sih itu mencair, membeku, mengembun, menguap, mengkristal, dan menyublim? Jadi, zat padat berubah menjadi zat cair disebut mencair, sedangkan zat cair berubah menjadi zat padat disebut membeku. Ada juga zat gas berubah menjadi zat cair disebut mengembun, dan zat cair berubah wujud menjadi zat gas disebut menguap. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kalor laten. Jadi, kalor laten itu kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk berubah wujud atau fase dari satu wujud ke wujud lainnya dengan rumus L
sama dengan Q per M, atau Q sama dengan M kali L, dengan Q adalah kalor, M massa zat, dan L adalah kalor laten dengan satuan joule per kilogram atau kalori per gram. Lalu ada pula yang disebut dengan pemuaian. Nah, pemuaian panjang itu terjadi pada zat padat yang berbentuk batang atau silinder yang lebar, penampangnya lebih kecil daripada panjangnya. Pada pemuaian panjang dikenal istilah koefisien muai panjang, yang tandanya bisa kita lihat di sini, yaitu perbandingan antara pertambahan panjang terhadap panjang awal benda per satuan kenaikan suhu. Dengan rumus, koefisien muai panjang sama dengan delta L, atau delta L sama dengan koefisien muai panjang mula-mula dikali dengan delta T atau perubahan suhu. Lalu ada pula yang disebut dengan pemuaian luas. Pemuaian luas itu terjadi pada zat padat yang berbentuk lempengan atau plat tipis. Dengan rumus, koefisien muai luas sama dengan delta A atau perubahan luas, atau juga delta T atau perubahan suhu sama dengan luas mula-mula dikali 1 ditambah koefisien dikali perubahan suhu. Lalu untuk pemuaian volume atau juga disebut muai ruang. Muai volume terjadi pada zat padat, zat cair, atau gas. Lalu rumusnya adalah koefisien muai volume sama dengan delta V, Vt atau volume setelah dipanaskan sama dengan V0 volume awal dikali 1 ditambah koefisien muai volume dikali perubahan suhu. Pemuaian zat cair itu hanya memiliki koefisien muai volume aja nih, karena zat cair tidak diukur dalam satu dimensi atau dua dimensi. Maka rumusnya adalah Vt sama dengan V0 dikali 1 ditambah koefisien muai volume dikali perubahan suhu. Ada pula pemuaian gas. Nah, gas juga sama kayak pemuaian zat cair, yaitu dia hanya mengalami pemuaian volume saja karena sifatnya di gas itu menempati ruang. Dengan rumus koefisien muai volume sama dengan 1 per 273 Kelvin, atau Vt sama dengan V0 dikali 1 ditambah perubahan suhu per 273 Kelvin. Lalu ada perpindahan kalor. Perpindahan kalor tuh ada 3, konduksi, konveksi, radiasi. Pasti kan kita sering dengar tuh dari dulu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, konduksi itu hantaran. Jadi, hantaran perpindahan kalor dengan cara menempelkan langsung antara dua medium yang berbeda temperatur. Misalnya nih, kita masak air dengan panci aluminium yang terhubung langsung tanpa ada pemisah. Nah, ada juga alat yang dapat menghantarkan panas atau menghantarkan kalor dengan cepat. Itu alat konduksinya disebut dengan konduktor. Konduksi dapat dikatakan dengan rumus H sama dengan delta Q, atau H sama dengan K kali A kali delta T, dengan H sama dengan perpindahan kalor, K sama dengan koefisien konduksi, A sama dengan luas penampang, dan delta T sama dengan perubahan temperatur suhu. Yang kedua ada konveksi atau aliran. Konveksi ini tuh perpindahan kalor melalui aliran massa suatu medium perantara. Misalnya pada radiator pendingin mesin menggunakan air sebagai medium air penghantar kalor, atau bisa juga saat kita merebus air. Kan kalau merebus air ada api di bawahnya itu kan, tapi yang panas bisa di dalam panci tersebut. Itu bisa juga disebut dengan konveksi. Dengan rumus H sama dengan H kecil kali A kali delta T sama dengan H kecil kali A kali T2 min T1. Dengan H besar yaitu kalor yang merambat, H kecil koefisien konveksi, A luas penampang, dan delta T perubahan suhu. Setelah itu yang ketiga ada radiasi atau pancaran. Radiasi adalah perpindahan kalor melalui pancaran radiasi elektromagnetik. Misalnya nih, sinar matahari yang sampai ke bumi kan tanpa medium apapun di ruang hampa udara. Atau saat kita sedang ada api unggun, kita kan merasakan panas dari api unggun tanpa medium apapun. Dapat kita ketahui dengan rumus W sama dengan Q per T sama dengan
konstanta Stellan-Boltzmann yaitu 5,67 kali 10 pangkat minus 8 AT pangkat 4, dengan E yaitu emisivitas benda, T suhu permukaan benda dalam Kelvin, konstanta Stefan Boltzmann, W sama dengan energi yang dipancarkan setiap satuan luas dan setiap satuan waktu. Atau bisa juga kita cari dengan delta Q per delta T. E konstanta Stefan Boltzmann, A dikali T2 pangkat 4 min T1 pangkat 4. Nah, jadi gimana teman-teman materi yang baru saja saya sampaikan? Semoga dapat diterima dengan jelas oleh teman-teman semua ya. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Dadah.